Oke, kali ini kita akan bedah 4 pesan kejam dari tradisi Tiongkok. Ya, kedengarannya emang agak keras, tapi pesan-pesan ini bisa jadi justru pendorong yang selama ini kamu butuhkan buat sukses. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia intinya. Pernah kepikiran nggak? Kalau nasihat yang paling nampol, itu seringkali yang paling nggak enak didengar. Yuk, kita lihat gimana nasihat yang keras ini malah bisa jadi kunci buat ngebuka potensi terbesar kita. Dan ini bukan cuma omong kosong atau teori loh, buktinya ada di mana-mana. Coba lihat deh raksasa kayak Huawei, terus penantang beratnya Tesla yaitu BYD, dan ya siapa sih yang nggak kenal TikTok? Semua ini lahir dari etos kerja yang luar biasa keras. Ini bukti nyata kalau mentalitas yang tepat bisa mengubah dunia. Disinilah kita perlu mengubah cara pandang kita. Kata kuncinya adalah lecutan. Jadi ini bukan soal kejam atau jahat, tapi soal sebuah dorongan, sebuah cambukan kecil yang memaksa kita buat bergerak maju. Anggap aja ini sebagai motivator yang tajam. Oke, prinsip pertama, mungkin ini yang paling belak-belakan. Jangan miskin. Dengerin dulu, ini bukan menghakimi, tapi ini sebuah realita. Pada akhirnya nggak akan ada orang yang tiba-tiba datang dan ngasih kamu uang gitu aja kan? Kutipan dari Bill Gates ini, wah kena banget. Kita emang nggak bisa milih lahir dari keluarga mana. Itu di luar kendali kita. Tapi bagaimana kita menjalani hidup setelah itu? Nah, itu adalah serangkaian pilihan kita sendiri. Kuncinya ada di kata pilihan. Coba deh bayangin, hidup itu begini. Ada B untuk birth atau kelahiran. Dan ada D untuk death atau kematian. Nah, di tengah-tengahnya itu ada huruf C, yaitu chance atau kesempatan. Itulah waktu yang kita punya, puluhan tahun, buat berjuang, belajar, jatuh, bangun lagi. Jadi intinya cuma satu, manfaatin C itu semaksimal mungkin. Lanjut ke prinsip kedua. Yang satu ini menyerang kebiasaan yang paling boros energi. Mengeluh. Pesannya simpel banget. Stop mengeluh. Kenapa? Karena nggak akan ada tim penyelamat yang datang cuma karena kita ngeluh terus-terusan. Tahu nggak? Mengeluh itu ibaratnya kayak lari di treadmill. Kamu capek, keluar banyak keringat, habisin banyak energi, tapi kamu nggak kemana-mana. Ini aktivitas yang cuma menghasilkan aura negatif dan ngabisin energi mental yang seharusnya bisa dipakai buat cari solusi. Akibatnya, wah, beneran nyata. Orang yang hobinya ngeluh itu biasanya susah banget buat maju. Mereka cenderung melihat sisi negatif dari segala sesuatu, yang akhirnya bikin orang lain, bahkan teman atau partner potensial, jadi malas dekat-dekat. Intinya, mengeluh itu resep jitu buat terisolasi dan mandek. Prinsip ketiga ini soal kemandirian, tapi levelnya radikal. Intinya adalah berhenti bergantung sama orang lain. Karena satu-satunya orang yang bisa kamu andalkan 100%, yang pasti akan selalu ada buat kamu, ya, diri kamu sendiri. Kalimat ini kedengarannya sederhana, tapi dalam banget maknanya. Begitu kamu benar-benar sadar dan menerima kalau kamulah penopang utama hidupmu, percayalah, kamu jadi jauh lebih kuat. Kamu nggak gampang goyah lagi. Coba deh kita bandingin. Kalau bergantung, kita jadi rapuh, rentan, dan hidup kita dikendalikan keputusan orang lain. Sebaliknya, kalau mandiri, kita jadi tangguh, gampang beradaptasi, dan yang paling penting, kita yang pegang setir kendali hidup kita sendiri. Beda banget kan? Dan sekarang, prinsip terakhir. Jujur, ini mungkin yang paling sulit diterima oleh banyak orang. Jangan cari simpati, apalagi pas kamu gagal atau kalah. Kenapa? Karena suka atau tidak suka, hidup itu pada dasarnya adalah kompetisi. Ini dia kebenaran yang pahitnya. Waktu kita jatuh, nyari simpati itu nggak akan banyak membantu. Ya, orang mungkin bakal nunjukin rasa peduli di permukaan, tapi jauh di dalam sana, naluri kompetitif manusia itu tetap ada. Nah, ini yang bikin semuanya nyambung. Mencari simpati itu pada dasarnya cuma cara lain buat mengeluh. Kamu buang-buang energi cuma buat dapat belas kasihan, padahal energi yang sama bisa dipakai buat bangkit dan nyoba lagi. Jadi setelah kita bahas keempat prinsip ini, mari kita luruskan lagi. Ini semua bukan seperangkat aturan kejam yang tujuannya bikin kita merasa bersalah. Sama sekali bukan. Anggap ini sebagai katalis, 4 pemicu super kuat yang dirancang untuk menyalakan api perubahan dalam diri kita. Jadi, ini dia 4 lecutan itu dalam bentuk aksi nyata. Pertama, berjuang buat mandiri secara finansial. Kedua, alihkan energi dari mengeluh jadi bertindak. Ketiga, jadilah fondasi buat dirimu sendiri. Dan keempat, ambil tanggung jawab penuh atas hasilmu, baik itu menang maupun kalah. Dan kita kembali ke konsep utamanya, lecutan. Ingat ya, ini bukan hukuman, tapi pemicu. Sebuah dorongan tajam yang fungsinya buat membangunkan potensi kamu yang tertidur, bukan buat menyakiti.
Ini adalah percikan api yang menyulut tindakan besar. Nah, pertanyaan terakhir ini khusus buat kamu. Dari 4 lecutan tadi, berjuang dari kemiskinan, berhenti mengeluh, jadi mandiri atau berhenti cari simpati, kira-kira kebenaran keras yang mana nih yang paling kamu butuhkan sebagai motivator saat ini? Mana yang akan jadi pendorongmu untuk lompat ke level berikutnya? Coba direnungkan.